Kalau dulu itu kan nama 8EH itu baru dimulai. Om dan Tante mau masuk 8EH tuh kenapa sih Om dan Tante? Kita masuk 8EH karena ngetop aja. Karena keren gitu ya. Masuk 8EH tuh Jadi keren maksudnya banget. pendengarnya banyak, cewek-ceweknya banyak. Ini tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Wait, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. Gather with us. 107,9 FM 8EH Radio ITB, your entertainment and music station. Halo Kampus Mania. Halo, gimana Hai. nih kabarnya di siang hari yang cerah ini? Betul. Nah, aku tuh penasaran nih, kenapa sih Kampus Mania bisa sampai klik ke podcast kita hari ya, Darren? Kalau menurut Darren sih gara-gara bulan Mei ini bulan yang penuh stres ya Jul ya. Wah, Darren stres kenapa sih emang di bulan Mei ini? Kalau Darren sendiri sih stres gara-gara bulan Mei itu nih, buat kampus Mania yang belum tahu, itu masa-masa UTS Kampus Mania. Masa UTS. Tapi dengar-dengar UTS baru selesai ya kemarin. Tapi 3 minggu lagi kita mau menghadapi apa sih, Darren? Bakal menghadapi UAS yang 11-12 sama UTS. Nah, tapi kan kita kemarin baru selesai UTS. Terus abis itu kita tuh hari ini abis ngapain sih, Darren, yang kayak nge-refresh sedikit otak kita, membuat kita sedikit lebih bahagia gitu. Kita abis ngapain, Darren? Kita abis acara Halal Bihalal 8EH Radio ITB. Betul banget. Nah, makanya Kampus Mania, kita di sini nggak cuma berdua doang, tapi kita di sini berempat bersama narasumber kita yang keren banget hari ini. Halo Kampus Iya. Mania, aku Julian sebagai announcer kalian hari ini Aku Darren. yang akan menemani Kampus Mania selama kira-kira 20 menit ke depan lah ya, kita bincang-bincang. Nah, tapi tadi kita udah perkenalan diri sebagai announcer. Nah, abis itu kita mau perkenalan diri ke siapa nih, Darren? Ke seseorang yang lebih tahu 8EH lebih lama daripada kita, Jul. Bahkan mungkin lebih lama daripada Kampus Mania. Betul banget. Oke, boleh dong Om Tante. Mau mulai siapa dulu nih? Say hi ke Kampus Mania dan perkenalkan diri. Oke, terima kasih Darren, Julian, Kampus Mania. Wah, sekarang panggilannya Kampus Mania ya. Benar. Para pendengar yang setia. Nah, kalau dulu begitu tuh. Nama saya Dodi. Saya dari jurusan arsitektur tahun 1976. Nah, jadi cukup tua lah, tapi belum terlalu tua. Gitu. Dan di sebelah saya ini, Mbak. Saya adalah Lucia Nugroho. Saya angkatan 1971 dari jurusan biologi. Jadi lebih tua lagi dari Om Doni. Gila, gue dipanggilnya Om. Nah, tapi kita tuh hari ini bisa sampai mengundang Om dan Tante di sini tuh karena kita tuh mau mengkaji satu hal nih, Darren. Apa tuh, Jul? Jadi kita itu pengen melihat perbandingan bagaimana sih perkembangan 8EH selama tahun yang udah lama banget ini. Dan podcast hari ini tuh adalah podcast spesialnya GWS. Nama program kita tuh GWS Om dan Tante. iya. GWS itu Gather with Us. Jadi kita berkumpul ya, sama Kampus Mania buat ngobrol-ngobrol Keren, tentang keren. apa sih yang lagi on topic. Dan topiknya untuk hari ini tuh ulang tahun 8EH ke 62. Jadi kita pengen lihat nih, apa sih perbandingan culture-nya dari zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin kalau misalnya yang bisa dilihat Kampus Mania sekarang, yang udah kelihatan banget perbedaannya, coba boleh Om Tante ditunjukin dulu ya. jaketnya. Kan kami ini rompi yang siap-siap kotor. Kemudian kita pakai buat jalan-jalan ya Mbak Lucia ya. Terus ya agak berbeda karena 62 itu walaupun sekedar angka, tetapi itu menunjukkan cukup lama ya. Udah cukup lama, betul banget. Dan itu beberapa dekade, 6 dekade setidaknya. 6 dekade, Jadi kalau iya. misalnya ini tentu banyak yang berubah dan kita juga berusaha mengikuti perubahan itu, walaupun tidak harus ya. Kami akan turut mendukung aja apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Iya, memang waktu pertama kali didirikan ya, Radio 8EH itu merupakan salah satu radio amatir pertama di Indonesia ya, dan memang didirikan oleh dosen-dosen dan mahasiswa jurusan elektro ITB. Dalam perjalanannya memang ada beberapa tahapan ya. Mungkin tahapan yang terbesar itu adalah sebelum 78
dan setelah 78 dan 2000. Karena sempat vakum antara tahun 78 sampai tahun 2000. Itu dikarenakan ada gejolak di kampus yang kami juga waktu itu mengalami. Akhirnya dibekukan, semua kegiatan kemahasiswaan disatukan menjadi satu sistem. Seperti yang Om dan Tante bilang, itu kan udah lama banget ya Om dan Tante. 8EH ini udah dari tahun 63 gitu. Kalau dulu itu kan nama 8EH itu baru dimulai. Om dan Tante mau masuk 8EH tuh kenapa sih Om dan Tante? Kalau saya pribadi dulu masuk 8EH karena waktu itu dideketin oleh ketua Radio 8EH karena kebetulan ingin membuka English program. Dan kebetulan saya anak diplomat, jadi menguasai bahasa Inggris. Jadi berdua dengan Tante Titot yang juga ada di sini hari ini, kami berdua yang mulai mendirikan English program di 8EH. Jadi zaman dulu tuh English program tuh juga ada di 8EH. Itu kita masuk 8EH karena ngetop aja. Karena keren gitu ya. Masuk 8EH tuh Jadi keren maksudnya banget. pendengarnya banyak, cewek-ceweknya banyak. Jadi dan kalau kita kan wajib waktu dulu kita wajib memilih 2 unit kegiatan. Harus 2. Dua, satu mengenai olahraga, yang satu yang non olahraga. Ini enak jadi anak radio deh. Dan kita bekerja sama dengan beberapa radio di luar negeri, salah satunya Deutsche Welle, kemudian BBC dan sebagainya gitu loh. Jadi ITB banget gitu loh. ITB banget. Ayo dong. Kalau dengan pendidikan dan dan juga ada segmen yang edukasinya. memang kita bidik untuk kita. Ya, jadi bukan Segas saja tangkas ya. Ya, jadi bukan saja ada English program, bahkan ada bahasa asing lain seperti bahasa Prancis waktu itu. Sampai kita mencari announcer yang memang asli, bukan bisa asli orang Prancis. Wow. Berarti educationnya sangat Ya. kenceng ya Ya, zaman jadi kita dahulu. memang radio pendidikan lah begitu. Oke. Dan masuknya nggak gampang loh. Iya. Dulu. Gimana tuh, Om? Jadi Masuknya kalau gimana? unit kegiatan 8EH ini agak susah diterimanya nih. Gimana tuh? Kita pengen. Misalnya saya nih, saya termasuk yang tidak bisa diterima menjadi penyiar. Kebagiannya sama sekarang divisi ya. Oh iya, Kita, divisi. kalau kita bidang-bidang dulu. Saya bidangnya itu diskotik. Dulu ada diskotik yang senang itu sama sound system. Oke. Nah, sound system. Oke, jadi- Mbak dari apa? Mbak Lisa dulu diterimanya Di Bidang apa? penyiar. Bang. ya penyiar bahasa Inggris khusus untuk bahasa Inggris. Bahkan tidak menjadi penyiar bahasa Indonesia waktu itu. Oke. Justru khusus buat bahasa Inggris ya Kalau Tante. kita zaman sekarang berarti namanya divisi operasional Om dan Tante. Kalau kami berdua di sini sebagai announcer, makanya kita jadi ngomong-ngomong nih sama Kampus Mania hari ini. Kalau misalnya yang divisi operasional itu sebenarnya ada 6 Om dan Tante. Apa aja tuh Darren? Boleh disebutin ya? 6 itu satu announcer kita, terus ada produser, ada music, marketing, reporter, dan yang terakhir teknik. Teknik. Waktu Oke. zaman dulu sih kita ada penyiar, Penyiar, kemudian ada operator, operator, kemudian ada teknik, ada teknik. ada diskotik. Diskotik. Diskotik itu kumpulan lagu semua ya. Oh, berarti music jamming. Salah satunya tuh mesti hafal mana folk, mana pop, mana klasik, mana Harus ngerti banget berarti dia, ya. dia harus hafal, ada tahu dan tahu letaknya ya. Karena dulu belum zaman kalian sekarang. Dulu mesti piringan hitamnya di mana, tape-nya di mana gitu loh, tempatnya. piringan hitam gitu. Dan koleksi kita paling jazz itu paling bagus. Makanya dulu ada Bandung Ense Jazz Night, itu 8EH yang buat jazz. Dulu Jack Jazz lah, kayak Jack Jazz itu yang pertama di Bandung. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Gitu. Berarti dari zaman dulu tuh acara-acara musik tuh 8EH udah yang ya, dan ngurus gitu ya. terus dan di kampus pun itu acara resmi kampus, announcernya kayak kalian gini selalu dari 8EH. 8EH itu selalu menjadi announcer untuk wisuda. Oh, wisuda. Wisuda itu udah jatahnya 8EH. Sound systemnya pasti pakai kita. Kalau zaman sekarang paling kita masih melanjutkan itu dengan ada agency Om dan Tante. Jadi announcer itu bisa masuk agency. Nanti kalau misalnya ada acara-acara seperti wisuda, terus misalnya ada acara-acara tamu-tamu dari luar negeri, itu biasanya MC-nya masih dari 8EH juga. Jadi melanjutkan yang dari dulu tuh emang udah
ada. berjalan gitu. Betul banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik lagi coba Om ke radio gitu Om. Kalau di radio itu sistem siarannya kan mungkin berbeda ya kita Iya, dulu. pasti. Kalau zaman Om dan Tante ini kira-kira sistem siarannya dulu bagaimana? Jadi waktu zaman saya biasanya kita mulai siaran jam 16. Jam 16 karena dianggap jam segitu itu kuliah sudah selesai. selesai, betul. Jadi para penyiar, para operator, kru itu dengan bebas bisa datang ke studio begitu. Jadi dari jam 16 sampai malam. Oke. Zaman dulu setelah pukul 22 itu kan kita bebas. Karena kita punya studio di kampus dan studio itu terbuka 24 jam. Sehingga kita bisa kalau lagi ada yang mau siaran sampai pagi, ya termasuk kalau misalnya menemani teman-teman UTS tuh. Iya. Jadi emang dari dulu 8EH tuh emang udah sayapnya lebar banget ya Om dan Tante. Bahkan pernah sempat siaran 24 jam ya katanya untuk di 8EH. Bukan sempet, hampir selalu. Nah, dulu ngomongin hal kayak gitu, berarti kan karena 24 jam tuh lama banget bersama gitu ya. Maksudnya berarti bisa membangun hubungan yang sangat dekat gitu. Nah, Banyak ceritanya gitu ya. betul banget. Paling kita mau nanya sih, kayak ada gak sih momen yang sampai sekarang udah bertahun-tahun lamanya tuh yang masih kayak gak bisa dilupain selama di 8EH? Plus zaman dulu karena udah membangun hubungan yang sering banget ketemu tuh ada gak sih percikan-percikan romansa gitu di 8EH pada zaman dulu? Boleh gak diceritain? Mbak Lucia nih kayaknya ketemunya di studio juga. Aduh. Boleh. Diceritain. Termasuk Om Doni juga nih. Dua-duanya cinlok Iya, gitu ya. cinlok dia. Karena kita deket ya, Deket, bonding bonding, ya. Karena yes. kita sering boleh tidur di kampus, terutama teman-teman yang sedang begadang ya. Jadi udah kayak rumah. Kayak rumah Bahkan kos-kosan jadi murah kan. karena pada di kampus ya cuy. Iya. Nginep di kampus semua. Udah, jadi tuh pagi-pagi kerja romansa nih ya. Pagi-pagi tuh kerjaannya nyari kamar mandi yang kosong nih. Ngapain, Misalnya, Om? iya kan dulu kamar mandi arsitek. Oh di sini. Kan kita mau cari tempat mandi ya. Iya. Karena di studio kan cuma dua itu ya. Ada kamar mandi di belakangnya. Nah itu biasanya kan rebutan. Supaya sebelum mereka pada masuk, kita udah selesai dong mandi, Iya. udah beres gitu tuh. Harapannya sih bonding itu yang membuat kita sekarang ini semuanya gampang. Iya. Pada saat kita lulus, kita punya networking yang cukup. Relasi, Saya koneksi. saya kerja sama Mbak Lucia. Mbak Lucia ini punya studio besar lah. Apa namanya? Nah, gitu. Jadi ikatan yang kita bina sejak zaman mahasiswa itu terus ke bawah setelah kita. Sekarang? Iya. Oh saya lupa cerita, saya ditangkap di rumahnya Mbak Lucia. Jadi ada sebuah rumah di Gempol. Gempolnya tuh ngapain? Menyebarkan surat-surat. Surat buku putih kita sebarkan, terus surat-surat kepada kan lewat surat dulu ya. Iya. Gitu, terus kemudian kita monitor tentara kemana nih. Nah, misalnya ini nih, awas Unpad, mereka datang ke Unpad gitu. Nggak taunya, Tiba-tiba ada di depan Om. Ketahuan juga. ya udah, yang perempuan-perempuan pulang, dipulangkan, yang laki-laki Tapi ditahan. ya akhirnya dilepaskan juga. Jadi kalau dari tadi kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya apa yang Julian bisa tangkap tuh semangatnya Om dan Tante sih, kayak di tengah-tengah masa yang sebenarnya itu chaos banget, cuman tetap bisa memperjuangkan suara dan haknya tuh melalui 8EH Radio ini. Itu sih yang bikin bangga. Persahabatan kita sampai sekarang. Iya. Saya nih umurnya sudah 73 tahun Iya. ya. Persahabatan kita sudah lebih dari 50 tahun. Sudah lebih Berarti- dari setengah abad. Semuanya bisa dimulai dari 8EH percintaan, apalagi Percintaan, dari pertemanan. sampai ke hubungan profesional tuh masih Iya, iya, iya. sangat bagus ya relasinya. Menurut saya ya, yang sangat penting buat kami adalah networking. Relasi, Itu akan balik sangat lagi. berguna. Oke. Itu Anda mesti tahu. Kalau Anda kenal makin banyak orang, Betul. makanya kalau angkatan itu diperluas sedikit, sehingga Anda kenal yang 2020 misalnya Iya, ya. yang lebih Dan tinggi-tinggi 2020 dan 2030, Iya. kan Anda punya spread 10 tahun gitu. Betul, betul. Karena di luar nanti, pengalaman kami, berbeda 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun tuh nggak ada kerasa. No big deal ya berarti kalau misalnya Ah. beda dikit.
Enggak, kalau kecuali beda 10 tahun itu Ya. beda. Tapi kalau sampai 5 tahun kita kerjasama masih. Masih aman berarti. Dan itu akan seumur hidup ya. Berarti pengalaman masuk 8EH bisa jadi lifetime yang memberikan keuntungan. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini masih bisa, budaya ini masih dilanjutkan. Pasti. Coba. Mudah-mudahan ada juga yang jadian. Oh, bisa jadi. Jadi ternyata dari obrolan kita di siang hari yang cerah ini kayaknya 8EH tuh emang meaningful banget ya, yang Julie tangkep dan juga Darren tangkep pastinya, bahwa kita tuh dari pengalaman dari bertahun-tahun itu tuh kita harus melanjutkan ya Om dan Tante, dan kita juga harapannya bisa selalu melanjutkan itu sih Darren. Karena hubungan-hubungan yang kita dapat di sini bisa berjalan seumur hidup Ya. gitu ya. Betul. Itu sebabnya kami masih di sini. Betul. Masih berlanjut Masih terus berlanjut ya. di- Masih berlanjut membuat ini, buat itu. Gitu. Oke, nah tapi Om dan Tante kan udah ceritain panjang lebar. Nah Om dan Tante jangan lupa juga ya untuk selalu ngikutin kita nih, pantengin Oke. kita. Di mana sih kita bisa dicari, Darren? Jadi Kampus Mania dan Om Tante bisa cari kita di IG @8EH Radio ITB. Oh, selalu. Di mana lagi Jo? Di TikTok di 8EH Radio, juga kita punya TikTok. Terus di X atau Twitter ada di 8EH_radio. Terus kalau misalnya di Spotify kita ada di 8EH Music, di YouTube ada juga 8EH Radio ITB. Dan yang paling penting di tempat kita siaran di website yaitu 8ehradioitb.my.id. Nah, jangan lupa Kampus Mania juga untuk nonton episode-episode selanjutnya dari Gather With Us yang akan mengundang lagi nih narasumber-narasumber keren seperti Om dan Tante. Mungkin bisa ketemu Darren sama Julie lagi nih kalau Betul misalnya. banget. Nah, dari itu karena tadi kita udah mention bahwa hari ini tuh kita lagi memperingati ulang tahunnya 8EH Radio ITB. Oke. Ada gak pesan dan kesan dari Om dan Tante buat Kampus Mania dan buat 8EH ke depannya? Ya, semoga Kampus Mania jaya selalu ya, dan saya mendoakan agar semuanya selalu sukses dan jaya. Terima kasih. Ulang tahun ke-62 itu kalau buat orang sudah cukup dewasa ya. Ayo. Yang Jadi mudah-mudahan ini menggambarkan bahwa organisasi atau unit kegiatan ini benar-benar meaningful. Jadi kita berharap ini bisa dilanjutkan dari generasi penerus, tidak hanya tadi saya dengar Anda udah punya Spotify, hebat banget ya. Oh, keren. Itu salah satu tolak ukur deh. Keren. 8EH 62 tahun makin keren. Makin keren. Oke, Darren, kita paling mau ngucapin terima kasih banyak kepada Om dan Sama-sama. Tante yang udah mau ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Jadi kita mau dadah-dadah dulu ke Kampus Mania. Dadah Kampus Mania. So, be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Dadah Kampus Mania. Satu kata untuk 8EH.